Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Proses semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memanai kitab Takriratus Sadidah juzuk yang pertama. Alhamdulillah sudah sampai di halaman ke 135. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab najis. An-najasatul lati tathuru bil istihalah. Ini adalah najis-najis yang suci ia bil istihalah dengan berubah. Berubah dari satu sifat ke sifat yang lain menyebabkan jadi suci. Al-istihalatun qilabu syai'i. Adapun istihalah itu berubahnya sesuatu. Berubahnya sesuatu. Ay tahawuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Artinya berubahnya sesuatu dari satu sifat kepada sifat yang lain. Jadi ada najis-najis tertentu nanti yang suci dengan sebab berubah. Berubah sendiri kelihatannya. Fatathuru bil istihalati ba'dun najasati allati la tathuru bil ghasli. Maka suci dengan sebab perubahan tadi oleh sebahagian najis. Najis yang tidak suci ya dengan dicuci. Ada najis-najis yang malah kalau dicuci nggak suci kayak khamar kan. Tapi justru dengan berubah menjadi cuka jadi suci sendiri. Begitu juga darah misalkan. Darah najis ketika berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, jadi suci. Wahya salah satu dan dianya najis. Yang suci dengan sebab berubah itu ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama adalah khamar apabila menjadi cuka ianya khamar binafsiha dengan sendirinya khamar. Khamar berubah menjadi cuka tanpa ada ikut campur barang lain. Nggak ada benda-benda lain yang ditambah. Namun ada beberapa benda yang dikecualikan yang boleh ditambah. Artinya tahawalat min sifatil khamriyati ila sifatil khalliyati biduni idhafati ayyi syai'in 'alaiha. Artinya berubah ianya khamar dari sifat kekhamarannya kepada sifat kecukaan dengan tanpa tambahan. Biduni idhafah, tanpa tambahan ayyi syai'in, sesuatu apapun. 'Alaiha, di atasnya khamar. Ada cairan anggur sudah berubah menjadi khamar dan dibiarkan dalam tempatnya, dalam dannya tanpa ditambah apa-apa, lama-lama berubah menjadi cuka, jadi suci. Suci khamar yang berubah jadi cuka, tempatnya juga suci. Nah ini kata beliau, khamar bila berubah ya dengan sendirinya khamar, berubah menjadi cuka. Kemudian beliau menta'liq, wa fi salasi suwarin kad yasirul asiru khallan min ghairi takhammurin. Dalam tiga surah kadang-kadang jadilah oleh asir perasaan anggur. Dalam 3 surah kadang-kadang jadilah oleh perasaan anggur itu juga min ghairi takhammurin, dari tanpa kekhamaran. Biasanya cairan anggur jadi khamar dulu kemudian baru berubah jadi cuka kalau dibiarkan lama kan. Kata beliau ada 3 kasus yang perasaan anggur itu nggak sempat jadi cuka. Kalau anggur baru diperas suci karena belum jadi khamar. Ada kasus-kasus tertentu, ada 3 surah yang perasan tadi langsung menjadi cuka tanpa jadi khamar dulu. Apa 3 surah itu? Yang pertama, ayyusabba fid dannil mu'attaqi fayasiru khallan. Ayyusabba, bahwa dituang akan dianya asir, perasan anggur dituang fid danni, dalam wadah khusus. Danni, wadah khamar namanya dan. Fid dannil mu'attaq, dalam wadah mu'attaq. Wadah yang mu'attaq ada arti kuno, tapi di sini maknanya dani wadah mu'attaq yang memang digunakan untuk diperam. Kalau bahasa Acehnya ya diperam gitu. Mungkin bahasa Indonesia peram juga ya. Diperam maknanya wadah yang memang sengaja untuk dibiarkan di situ perasaan anggurnya. Mu'attaq namanya.
Dituangkan akan dianya asir dalam wadah yang mu'attak, fayasiru khallan, maka jadi ianya asir tadi itu cuka. Di situ langsung proses jadi cuka, nggak sempat jadi khamar. Ada begitu. Cuma kita hakikatnya nggak paham juga kan, nggak pernah bergelut di bidang ini. Baca dulu. Yang kedua, ayusobba alaihi khallun aksaru minhu. Yang ketiga, bahwa dituangkan di atasnya asir akan cuka yang lebih banyak darinya asir. Katakanlah perasan asir tadi, cairan anggur 1 ember, kita tambahkan 2 ember lain yang sudah jadi cuka. 2 ember cuka kita tambah ke dalam 1 ember cairan anggur, sehingga semuanya dianggap cuka. Ayusobba alaihi khallun aksaru minhu. Dituangkan di atasnya asir akan cuka yang lebih banyak darinya asir. Au musawin lahu, atau yang sama baginya asir. 1 ember asir kita tambah 1 ember cuka. Fayasirul jami'u khallan. Maka jadilah semuanya itu cuka. Jadi nggak sempat jadi khamar. Ya, suci semuanya berarti. Yang ketiga, nah, kasus yang ketiga langsung jadi cuka. Antujarroda habbatul ainabi an anaqidihi. Bahwa dibebaskan atau dilepaskan habbatul ainabi akan biji-biji anggur. Min anaqidihi, dari tangkai-tangkainya. Anggur biasanya bertangkai dia. Bertangkai kan, satu tangkai banyak biji, banyak buahnya. Buahnya kita belah, kita ambil bijinya, kita buang. Tinggal isinya saja. Tinggal isi bersama tangkainya. Anakid, tangkai. Antujarroda, bahwa dibebaskan akan dianya. Dibebaskan akan dianya anggur. Dibebaskan akan biji anggur. An anaqidihi, dari tangkai-tangkainya anggur. Wa yumla minhu dannu, dan dipenuhi darinya anggur. Ad-dannu akan wadah. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Tangkai bersama daging anggur tadi. Wa yutayyana ra'suhu, dan ditanahkan akan kepalanya wadah. Dan ini wadah kayak kuci zaman dulu kah? Kuci dari tanah itu biasanya untuk dibuat anggur kan, dia ditutup, kemudian dikuburkan di dalam bumi ya. 2 tahun baru dibuka, udah jadi anggur ya luar biasa. Nah, itulah ini ditanahkan. Nah, wa yumla minhu, dan dipenuhkan darinya anggur, ad-dannu akan wadah, wa yutayyana ra'suhu, dan ditanahkan akan kepalanya wadah kembali ke dan, hatta yasira khallan, hingga berubah ianya anggur tadi jadi cuka. Nah, ini 3 kasus kata beliau nggak sempat jadi khamar. Wallahu a'lam. Gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ulang lagi. Jadi khamar berubah ya menjadi cuka dengan sendirinya. Artinya tahawalat berubah ya min sifatil khamriyah, dari sifatnya kekhamaran, ila sifatil khalliyah, kepada sifat cuka, dengan tanpa menambahkan apapun kepadanya khamar tadi. Nggak boleh ada tambahan apapun. Tapi ternyata ada pengecualian. Sering kita dengar batu pun nggak boleh ditambah kan? Dulu surah umum begitu. Ada satu wadah khamar. Kita taruh batu di dalamnya. Kemudian dia berubah menjadi cuka. Katanya nggak suci karena ada tambahan. Nah, ternyata ada beberapa pengecualian. Ini detail kalian 4. Oh, 3 dulu tanpa tambahan apapun. Wala yaduru wadu'u asalin wa sukarin wa ma'i wardin li tibi raihatiha. Dan tidak mudaratlah oleh meletakkan madu dan gula dan air mawar li tibi raihatiha, untuk wangi baunya. Baunya cuka kan? Ini boleh ditambah kata beliau. Tambah sedikit madu, tambah gula, tambah air mawar untuk wangi, supaya cukanya menghasilkan cuka yang wangi. Berarti kan boleh. Ada pengecualian. Tadi tanpa menambahkan yang lain selain yang dikecualikan. Fa in udhifa 'alaiha syai'un fananduru. Maka bila ditambahkan atasnya khamar akan sesuatu. Ditambahkan atasnya khamar akan sesuatu. Fananduru, maka kita lihat dulu sesuatu yang ditambahkan itu apa.
Fa in kana najisan, maka jika ada ianya ma'udhifa, jika ada ianya tambahan itu najis. Khamar memang najis satu ember, kita tambah lagi benda najis, itu walaupun berubah menjadi cuka, itu tetap masih najis, ya, cuka najis, nggak bisa disucikan. Jika ada ianya tambahan itu najis, fala tathurul khamru, maka tidak akan sucilah oleh khamar. Wa in nudhi'an qabla takhalluli, sekalipun diambil akan dianya benda tadi sebelum menjadi cuka. Jika ada ianya ma'udhifa, kita kembali ke udhifa. Jika ada ianya tambahan najis, khamar satu ember, kita tambahkan apa najis? Nggak tahu ya, benda najis, katakanlah benda kerah, tambahlah najis ke dalamnya. Fala tathurul khamru, maka tidak akan sucilah oleh khamar wa in nudhi'an, sekalipun dicabut akan dianya benda yang najis tadi sebelum menjadi cuka. Artinya ditambahkan sebentar kemudian ditarik kembali. Ya, tetap enggak suci. Walam yang fasil minha syai'un, sekalipun tidak terlepas darinya najis tadi oleh sesuatu apapun. Nah itu. Kita tambahkan benda najis, katakanlah keras, supaya ada gambaran tidak copot kan. Khamar yang berubah menjadi najis, yang sudah pernah kita tambahkan benda najis lain ke dalamnya, nggak akan suci. Sekalipun barang tadi yang najis tadi diambil sebelum khamar berubah menjadi cuka, sekalipun tidak ada bagian benda najis tadi yang copot ke dalam khamar. Wa in kana tahiran, dan jika ada ianya tambahan tadi suci. Tambahan suci. Misalkan kita tambah bawang ya. Dalam seember khamar kita taruh bawang. Bawang merah kan dia suci. Dilihat dulu fa in nudhi'at qabla takhalluli, maka jika dicabut akan dianya barang, dicabut akan dianya barang, jadi karena kembali ke tambahan. Nudhi'at juga barang tambahan tadi. Dan jika ada ianya barang tambahan tadi suci. Fa'in nudhi'at. Maka jika dicabut akan dianya barang tambahan. Qabla takhallul, sebelum khamar menjadi cuka. Walam yang fasil minha syai'un, dan tidak lepas darinya sesuatu tambahan tadi oleh sesuatu. Fala yaduru, enggak mudarat. Seember khamar masukin bawang. Sebelum khamar berubah menjadi cuka, bawang sudah kita keluarkan. Nggak ada bagian bawang yang lepas. Nah itu berarti khamar yang berubah menjadi cuka suci. Wa bihadza tathurul khamru law takhallala, dan dengan cara seperti ini menjadi sucilah oleh khamar jikalau menjadi cuka. Nah. Wa amma idza lam tunza, adapun apabila tidak dicabut akan dianya sesuatu yang ditambah, yang itu suci. Tidak dicabut akan dia qabla takhallul, sebelum berubah menjadi cuka. Enggak dicabut sama sekali hingga ketika khamar berubah menjadi cuka, benda suci itu masih ada di dalamnya. Khamar tidak suci. Au nudhi'at, atau dicabut akan dia. Dicabut akan dianya sesuatu sebelum takhallul. Walakin fasala minha syai'un. Tetapi terlepas darinya sesuatu tadi, darinya benda yang dimasukkan oleh sesuatu, lam tathuril khamru bitakhalluli, niscaya tidak cucilah oleh khamar dengan sebab menjadi cuka. Kembali ke Ustaz semuanya. Nah. Yang perlu kita bahas Ustaz. Nah, itu dia. Gambaran sepintas ya tentang dunia perkhamaran. Ustadz, Ya, silakan. kalau khamrun itu perasaan anggur Ustadz ya? Inab itu ya? Iya, benar. Hanya anggur atau ada yang lain Ustadz? Anggur aja. Kalau perasaan lain yang memabukkan disebut nabis dalam istilah kita. Haram juga, najis juga. Setiap yang cairan yang memabukkan najis, namanya terserah kan. Cuma kalau disebut khamar biasanya perasaan anggur. Kalau nabis perasaan selain anggur, kayak kurma, pisang mungkin.
Karena ada juga sekarang minuman keras yang dibuat dari pisang, Kak. Saya lihat di video-video itu prosesnya dikuburkan ke dalam tanah berbulan-bulan menghasilkan cairan yang memabukkan. Kita sebut nabis. Itu Ustaz. Ustaz tanya tak? Ya Ustaz, Itu silakan. itu nabis pun sama dengan khamar juga lah. Ya, Dari segi suci dia. ya benar. Kalau berubah menjadi cuka kan suci, kalau nggak berubah menjadi cuka najis. Kalau sifatnya sedang memabukkan itu. Kenapa dinajiskan? Karena itu haram, Ustaz. Haram kan? Jadi dengan dinajiskan orang menghindarkan. Jangankan meminumnya, mendekatinya aja enggak. Namanya juga najis. Kayak kita bermazhab Syafi'i meyakini kenajisan anjing kan. Nggak mungkin kita pelihara, pasti kita sangat menghindar. Tapi kalau diharamkan doang, nggak dinajiskan, kita suka mungkin mendekatinya, megang-megang, akhirnya minum juga. Itu kalau kita baca hikmah. Hikmah dinajiskan. Nah itu Ustaz. Nah ini baru kama qala sahibu Safwati Zubair, sebagaimana berkata oleh pemilik Safwati Zubair. Wa tathurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nukilat. Sucilah oleh khamar apabila berubah menjadi cuka ia dengan sendirinya khamar, wa in ghalat ya. Sekalipun ghalat. Apa ghalat? Mendidih ya. Ya. Aw nukilat atau dipindahkan akan dianya khamar. Beliau nggak menjelaskan juga, menganggap zahir ini baik. Itu tentang khamar. Ya. Yang kedua, jildul maitati idza dubira. Yang kedua yang suci dengan sebab berubah, yaitu jildul maitah, kulit bangkai idza dubira. Apabila disama akan dianya kulit. Sebenarnya nggak kelihatan berubah Ustaz ya. Tapi nggak tahu ini kenapa dimasukkan dalam bab istihalah. Sebenarnya kulit nggak berubah. Disama kan nggak berubah, sifatnya nggak berubah. Cuma dihilangkan lendir-lendirnya saja. Jildul maitah, kulit bangkai idza dubira, bila disama akan dia. Makna dabri izalatu fadalatil jildi. Bermula makna dabri, makna menyama, itu izalah, menghilangkan fadalatil jildi. Menghilangkan fadalah, lendir-lendir kulit. Artinya bagian yang lebih dari kulit. Sisa daging, sisa lemak. Aufunatihi, baunya kulit. Makna aufunah, baunya kulit. Sesuatu yang menyebabkan kulit jadi bau dan busuk. Itu makna fadalah di sini. Maknanya berarti yang menghilangkan lendir-lendirnya, yang membuat kulit jadi busuk kalau enggak dihilangkan. Dengan apa dihilangkan? Bihirrifin, dengan benda yang kasar. Hirrif sesuatu yang kalau disentuh tangan tajam, kasar. Bisyai'in ladhi'in, dengan sesuatu yang lazim. Ya. Putih. Pasang. Yang menyengat, tajam, lazim kita artikan tajam. Sesuatu yang tajam, kayak ada pohon-pohon berduri kan. Kalau bahasa Aceh saya tahu bak redup istilahnya, nggak tahu bahasa Indonesia. Sesuatu yang kasar, bisyai'in ladhi'in, dengan sesuatu yang tajam. Kal-karadi, seperti karat. Kalau di kampung saya namanya bak redup. Pohon yang ada di pagar itu dia berduri, kayak sikat besi lah. Wasyabbi, dan seperti pohon syab. Pohon syab di sini al-kardu samarus sinti. Kardu itu buah sinti. Wasyabu hajarun ma'rufun. Batu yang sudah maklum. Yushbihu zaj, yang menyerupai ia akan daj.
Ya Allah. Ini kata-kata baru. Zaj itu tawas, yang menyerupai akan tawas. Yudbaru bihil julud, yang disama dengannya akan kulit-kulit. Dajul urus. Itu arti zaj, tawas ya. Dia rada kasar kan. Batu tawas yang putih itu. Atau garam. Tawas kan mengandung garam. Nah itu. Nah, jadi makna menyamak menghilangkan lendir-lendir kulit, aufunah, baunya, busuknya kulit. Bihirifin dengan yang kasar, ay bisyai'in ladhi'in dengan sesuatu yang tajam, kal karodi seperti pohon karot, wasyabbi dan seperti syab, tawas, wakusyuri rumani dan seperti kulit delima. Walau kana najisan, sekalipun ada ianya hirif, sesuatu yang kasar tadi najis, nggak apa-apa, karena nanti dicuci lagi kan. Tujuannya untuk menghilangkan lendir saja. Mana contoh najis? Kadarakil hamam, seperti kotoran burung merpati. Katanya burung merpati suka makan batu dia, untuk membantu pencernaannya kan. Sehingga kotorannya mengandung pasir, tak apa-apa. Kadarakil hamam, seperti kotoran merpati. Fayatuhuru zahiru wa batinuhu, maka sucilah oleh zahirnya kulit dan batinnya kulit sesudah disama. Artinya mudah najis. Nanti dicuci lagi baru jadi suci. Ya. Ini satu ada tadi ketinggalan. Wa yakunu hukmul jildi ba'da dabghi kasaubil mutanajjisi. Dan adalah hukum kulit sesudah disama itu seperti pakaian yang terkena najis. Maknanya mutanajis kan tinggal disucikan, dicuci lagi baru bersih. Fayatuhuru ba'da ghaslihi bima'in tahurin, maka suci ianya kulit tadi sesudah mencucinya dengan air yang suci menyucikan. Makanya alat yang digunakan nggak apa-apa sekalipun najis, karena hukumnya mutanajis, tetap harus dibersihkan ulang. Kemudian tadi sesudah kulit disama, dia jadi suci, zahir batinnya suci. Zahir batinnya suci. Mana zahirnya, mana batinnya. Al-zahiru ma dhahara min wajhail jildi. Bermula yang zahir itu yang tampak ya dari dua permukaan kulit. Katakanlah lembu mati. Lembu mati kita ambil kulitnya. Kulitnya najis karena lembu mati ya. Kita sama lah. Begitu disama, dicuci, dia suci zahir batin. Mana zahir batin berarti kulit luar dan kulit dalam. Bagian luar, bagian dalam itu namanya zahir. Dianggap zahir, kelihatan. Yang zahir ya dari dua permukaan kulit. Kulit luar tempat tumbuh bulu tadinya, atau bagian dalam dianggap zahir juga. Wal batidu ma khafiya inda ramli. Bermula batin itu yang tersembunyi ya di sisi Syekh Ramli. Jadi yang disebut batin menurut Syekh Ramli yang di dalamnya tadi. Jadi ada kulit luar, ada dalam. Walaupun kita sebut dalam itu zahir juga. Yang batin yang di tengah-tengahnya berarti, yang nggak kelihatan. Ikut suci juga. Maknanya boleh kita panggul, boleh kita jadikan pakaian, kita bawa sholat kan. Nah, luarnya zahir, dalamnya zahir. Khilafan li Ibni Hajar, khilaf bagi Ibni Hajar Al-Qaili yang berkata ianya Ibni Hajar bi anna dhahira ma laqahu ad-dabighu min ahdi wajhaihi. Dengan bahwa yang zahir itu yang mengenai akannya oleh alat sama dari salah satu dua permukaannya kulit. Kulit lembu tadi luarnya nggak perlu disikat kan karena bulu, nggak ada lemaknya. Bagian dalam karena tadi nyatu dengan daging. Nah, bagian dalam itulah menurut Syekh Ibnu Hajar itu yang disebut batin. Yang terkena alat sama. Zahir yang terkena akannya oleh dabik. Yang terkena alat sama justru disebut zahir kah? Wal akharu batin, yang lain batin. Luarnya malah batin yang nggak kena alat sama. Tadi habis bentang 6. Bentar Ustaz. Kawai kok kan
Nah, itu Ustaz, bentar Ustaz. Nah, itu Ustaz. Artinya suci doang bin nisbah untuk dipakai kan? Kalau untuk dimakan tetap nggak boleh Ustaz kah? Lembu mati kita ambil kulitnya, kita sama. Apakah kulitnya jadi boleh dimakan? Tetap nggak boleh. Suci untuk dipakai saja kan? Tapi nggak ada pembahasan di sini. Ingat saya begitu. Ustaz, Iya, ya, gimana? kalau duri landak itu gimana, Ustaz? Durilan enggak? Kalau copot ketika dia hidup, suci kan? Masuk bulunya. Kategori kategori kulit itu. Bukan. Itu bulu bukan kulit kan? Dia punya kulit, punya kulit. Itu kayak bulu ayam juga. Sebentar Ustaz, landak boleh dimakan nggak ya? Nggak tahu. Dia landak, nggak tahu. Ada yang makan landak nggak? Boleh Ustaz, di sini banyak yang makan. Iya, Ada kalau yang boleh termasuk. berarti bulunya suci kayak bulu ayam kan? Nah, tapi kalau udah mati berarti najis Ustaz. Jadi kalau hewannya boleh dimakan, berarti kalau copot bulunya boleh diam. Iya, bulunya. Ustaz. Iya, kayak bulu domba segala macam kan? Memang dimanfaatkan. Tapi ketika dia sudah mati, jadi najis. Tapi kalau tentang kulit bangkai, tapi nggak jelas lagi mana ingat kan. Boleh dimakan, tapi kalau memang dia dari jenis yang dimakankan, Nah tapi itu nggak tahu tadi jenisnya Ustaz harus aja. tampilkan tagnya Ustaz. Katakanlah lembu mati. Itu semua bagian lembu najis kan? Yang bisa disucikan cuma kulitnya. Kita sucikanlah kulitnya. Kemudian kulitnya jadi suci. Apakah suci untuk dipakai atau sekaligus untuk dimakan? Itu Ya kan? pernah ingat karena pernah pernah dapat, tapi nggak tahu lagi Ustaz. Nah, itu harus dicari Ustaz. Nah, saya masih berpegang itu suci untuk pakaian saja. Untuk dimakan, digoreng jadi kerupuk krecek, tetap nggak boleh. Nah, itu. Ya, itu saya. Itu sementara sambil kita cari tagnya kan. Jadi Ustaz yang nak suci nak apa tu nak suci kan dia yang sebelah dalam yang lendir-lendir itulah. Iya, artinya itu kita bersihkan dulu sampai dia nggak busuk lagi kan. Kena air. Kayak sepatu dari kulit buaya kan. Jadi suci. Boleh dibawa sholat, nggak apa-apa. Jadi yang sebelah luar tu tak boleh buat apa-apa lah. Iya, lahir batin. Luar suci, dalamnya suci. Tengah-tengahnya yang nggak kena alat pun suci. Suci. Karena kulit itu tebal biasanya, ada bagian tengahnya. Suci juga. Tapi kita cuma buat dabak sebelah dalam dia sajalah, buang dalam saja. Iya. Nah, itu sah. Tengku, maaf Tengku, Ya, sah. bulunya gimana Tengku? Bulunya ini, bulunya mestinya najis, ya kan? Bulunya harus dihilangkan juga. Najis, karena bulu bangkai. Cuma dimaafkan sedikit. 4 di sini ada. Mana tadi 4 Ustaz? Belum nyampe. Bulunya. Yu'fa an qalili sya'rihi inda Ramli. Dimaafkan dari sedikit bulunya kulit tadi. Menurut Syekh Ramli. Wa yathuru tab'an lil jildi inda Ibni Hajar. Dan suci ianya bulu semua suci karena mengikut bagi kulit menurut Ibnu Hajar. Jadi ada khilaf lagi Ustaz. Pada dasarnya itu bulu kan? Bulu najis. Tapi begitu kulit disucikan, yang dipindahkan tadi lendirnya saja, berarti bulunya masih utuh. Menurut Syekh Ramli, bulu-bulunya harus dihilangkan. Kalau ada sedikit sisa ya nggak apa-apa. Kayak kulit sapi ada sisa sedikit untuk bikin gendang ya. Tapi menurut Syekh Ibnu Hajar, suci semuanya mengikuti kulit. Ya. Hatta itu harimau bisa Ya. punya bulunya. Sampai harimau sekalipun menurut Syekh Ibnu Hajar kelihatan suci nih.
Tabaan lil jildi. Kalau kulit udah dihukum suci, bulunya suci. Menurut Syekh Ramli enggak. Cuma tinggal sedikit ya, 3 helai lah baru yu'fa kah. Ya, zahir sementara begitu Ustaz. Jadi Ustaz ini boleh bawa pakai sembahyang tadi. Boleh. Kayak sembayang, pakai apa, kayak dompet itu kah? Dompet dari kulit buaya, Ustaz. Sepatu dari Italia, kan zaman dulu ada lagunya. Boleh dipakai sholat. Kemudahan untuk hamba. Apalagi orang Arab dulu sepatunya kulit semua. Ya. Nah itu Ustaz tentang kulit bangkai. Tapi belum selesai nih, harus kita selesaikan dulu baru jelas semuanya. Ya, Ustaz. Siap. Dhabitul jildillati, bermula dhabit. Dhabit kulit yathuru yang suci ia dengan disama itu alladzi, yaitu kulit-kulit najusa bil mauti, kulit yang bernajis ia dengan sebab mati. Ai sara bisababil mauti najisan. Artinya jadi ianya kulit dengan sebab mati itu bernajis. Artinya ketika hidup hewan itu suci, begitu mati kulitnya bernajis. Bernajis kulitnya dengan sebab mati kan? Kayak gajah. Gajah ketika hidup suci, mati kulitnya bernajis, itu yang bisa disucikan. Apalagi lembu kan? Kalau dari hidupnya sudah bernajis nggak bisa disucikan. Fala yathuru jildul kalbi wal khindiri. Maka tidak akan sucilah oleh kulit anjing dan babi. Kenapa? Linajasatihima qoblal mauti. Karena bernajis keduanya, anjing dan babi sebelum matinya. Ini umum lah kan seperti itu. Berarti semua kulit selain anjing, babi dan keturunannya mungkin disucikan, termasuk kulit ular. Karena ketika ular hidup suci. Ketika mati ambil kulitnya, apa? Kemudian alamatu taharatil jildi, adapun tanda sucinya kulit ba'da dabghi sesudah disama, itu biusulihi dengan sampainya kulit ila halatin kepada satu kondisi, satu keadaan, bihaisu dengan sekira-kira lau nuqi'a, jikalau direndam akan dianya kulit fil ma'i dalam air, lam ya'ud ilaihin natnu, tidak kembali kepadanya air oleh busuk. Ya, benar-benar sudah bersih kalau direndam nggak busuk, maknanya bukan direndam lama lah, kan? Kalau direndam berhari-hari ya semua barang akan busuk, kan? Hingga besi sekalipun akan berkarat. Maknanya direndam dalam ukuran standar nggak busuk. Kayak sepatu kulit kita kena air ya sehari masih nggak terlalu ini kan, perubahannya nggak banyak. Kalau direndam seminggu ya bau kan. Itu beliau menggambarkannya kan, sampainya kulit kepada satu keadaan sekira-kira jika direndam akan dianya kulit dalam air lam ya'ud, tidak kembali kepadanya oleh bau. Nah, ini baru tadi dimaafkan sedikit bulu menurut Syekh Ramli, bulunya suci menurut Ibnu Hajar. Kama qala, sebagaimana berkata oleh sahibu Safwati Zubar, wa jildu maitatin siwa khinziri bar wa kalbin ayyudbak bihir rifin tahur. Bermula kulit bangkai selain babi darat, ya, bermula kulit bangkai selain babi darat dan selain anjing darat, itu disama akan dia bihir rifin dengan yang kasar, tahur. Kabarnya tahur itu suci ya, dengan disama ayyud baga, kita takdirkan bi ayyud baga bihirifin, bermula kulit bangkai selain babi darat, anjing darat, itu suci ya bi ayyud baga, dengan bahwa disama akan ia dengan sesuatu yang kasar. Ini beliau mengkait nih babi darat, babi laut. Kalau memang nggak hidup di darat dianggap ikan, kan? Walaupun bentuknya kayak babi tapi ikan tuh. Begitu juga anjing laut, kalau memang nggak hidup di darat itu dianggap ikan. Kalau hidup di darat juga berarti walaupun namanya anjing nggak seperti anjing darat ya, bukan, tetap suci juga. Kembali ke Ustadz, gimana Ustadz? Kita baca pelan-pelan aja Ustadz. Jadi Ustaz,
Silakan Ustaz. Ustaz. Jadi anjing laut tuh bisa dimakan setelah. Dilihat dulu hidup di darat enggak Ustaz? Kalau hidup di dua tempat enggak boleh, bukan ikan. Anjing laut. Kayaknya dia hidup di darat juga Ustaz. Iya. Amfibi dia. Karena definisi ikan ma la ya'ishu illa fil ma' kan? Hewan yang tidak hidup kecuali di air, itu yang disebut ikan. Rupanya terserah. Tapi kalau kita sebut kalbul ma, anjing air, di laut hidup, di darat hidup, berarti dia nggak boleh dimakan. Tapi apakah dia najis? Tetap nggak najis. Jadi anjing laut beda dengan anjing darat. Kulitnya masih bisa disucikan. Andaikan pun dia nggak boleh dimakan, katakanlah nggak boleh dimakan, matinya najis, tapi masih bisa disama. Begitu juga misalkan ada babi laut, ya, masih bisa disucikan. Nggak? Jadi babi yang najis hidup dan matinya babi darat dan anjing darat. Itu aja Ustaz, tujuan kait di sini. Nah itu. Jadi beliau memasukkan dalam istihalah 3 hal. Yang pertama tadi, khamar berubah menjadi cuka, suci. Yang kedua, kulit. Walaupun nggak kelihatan berubahnya kan. Berubah dari busuk menjadi tidak busuk. Ya nggak apa-apa berubah. Karena ada yang parah lagi di sini. Ada yang berubah. Ini yang ketiga, masoro hayawanan. Sesuatu yang berbahaya jadi hewan. Seolah-olah tadinya bukan hewan, berubah menjadi hewan. Ini dalam kitab Nailur Raja ini ada kritik terhadap Matan Safinah kan. Karena katanya, ini ceritanya begini, orang zaman dulu ada bangkai. Kemudian dari bangkai itu muncul ulat. Dianggap itu ulat itu dari bangkai. Padahal ulat nggak mungkin dari bangkai ya. Cuma munculnya di bangkai. Karena benda hidup tetap asal muasalnya makhluk hidup. Mungkin ada telur lalat yang hinggap di situ. Nggak mungkin. Kayak cerita di SD dulu Ustaz. Dalam kain usang keluarlah tikus. Sehingga orang berkesimpulan tikus itu diciptakan dari tumpukan kain usang kan begitu. Padahal dia bersembunyi di situ kan. Itu analisa zahir. Ini di sini yang ketiga masaro hayawanan. Sesuatu yang berbahaya itu jadi hewan. Kadudil ladzi yakhruju min jifatil hayawan. Seperti ulat yang keluar ia dari bangkai hewan. Ai al-jismi ba'dal mauti. Artinya dari tubuh sesudah mati. Hewan mati tiba-tiba muncul banyak belatung di situ. Belatung itu tetap suci walaupun keluar dari bangkai. Fa innahu yakhruju min jifatin najisatin. Maka sesungguhnya daud, ular tadi, keluar ia dari bangkai yang bernajis tapi dia suci. Ini dimasukkan dalam bab istihalah kan? Sebenarnya nggak ada istihalah di sana, nggak ada perubahan. Pada hakikatnya. Nggak ada ta'ali ini. Dianggap normal. Wa ba'dhum yazidu minan najasati allati tathuru bil istihalah, dan bermula sebahagian ulama itu menambahkan ia dari najis-najis yang suci ia dengan istihalah dengan perubahan. Akan apa ditambah? Inqilabad dami labanan, akan berubahnya darah menjadi susu. Darah berubah warnanya menjadi susu, suci. Wa maniyan, berubahnya darah menjadi mani. Kata mani katanya asalnya darah. Jadi suci kah? Kalau darah najis, mani suci. Wa alaqatan, berubahnya darah menjadi alaqah. Alaqah segumpal darah yang membeku, calon bayi. Berubahnya darah menjadi alaqah. Darah najis, alaqah suci. Mudghatan, berubah darah menjadi segumpal daging. Mudghah suci. Darah najis. Nah itu. Wangkilaba damid dhabbiyati miskan. Berubahnya darah kijang, miskan menjadi misik. Ya, darah kijang berubah menjadi misik suci. Bahkan ini dianggap suci baik copot misik itu ketika kijang masih hidup, atau bahkan ketika kijang sudah mati. Kalau kita baca dalam Yanah tetap dianggap suci. Bernilai banget ini misik ya. Tapi ada khilaf di sana. Wa ghairu dzalik, dan lain demikian yang enggak dijelaskan di sini. Ya.
apa contoh daerah dalik lain-lain yang belum ada di sini, sudah semua darah berubah menjadi mani, darah berubah menjadi susu. Ya. Telur dari apa? Dari darah juga. Darah berubah menjadi telur. Itu, Ustaz. Tak tanya Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau duduk keluar daripada bangkai babi anjing gimana? Suci juga. Dia. Suci. Umum bangkai di sini nggak ada kecuali. Hmm. Nggak ada kecuali min jifatil hewan, bangkai hewan. Baik hewan itu suci ketika hidupnya atau hewan yang najis. Ya, ulat dud keluar dari bangkai anjing tetap suci. Nah, itu Ustaz. Paling dianggap mutan najis Ustaz. Mutan najis kan? Maknanya dia bisa disucikan. Nah, itu. Nah, selesai tentang najis yang suci dengan sebab berubah. Sekarang kita lanjutkan bab selanjutnya.